Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang konsep pengukuran dan penilaian. Ari Kunto dan Jabar menyatakan pengertian pengukuran sebagai kegiatan membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Yang kedua adalah konsep penilaian. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Kedudukan dan pentingnya evaluasi belajar. Kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses belajar dan pembelajaran. Penting karena dengan evaluasi diketahui apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan ataukah Prinsip-prinsip dasar evaluasi belajar. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Kesinambungan ini artinya adalah penilaian yang dilakukan dengan secara terus-menerus, menyambung-menyambung, dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Yang keempat, kesahihan. Sebuah evaluasi dikatakan valid jika evaluasi tersebut secara tepat, benar, dan sahih telah mengungkapkan atau mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang kelima, keterandalan. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yaitu tingkat kepercayaan bahwa suatu evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Yang keenam, kepraktisan. Kepraktisan suatu evaluasi bermakna bahwa kemudahan-kemudahan yang ada pada instrumen evaluasi, baik dalam mempersiapkan, menggunakan, menginterpretasi, memperoleh hasil maupun kemudahan dalam menyimpan. Ragam alat evaluasi belajar. Yang pertama itu teknik tes, yaitu kegiatan penilaian membutuhkan suatu perangkat yang berupa pertanyaan, tugas, dan lain-lain. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga skala sikap, yang keempat daftar cek, yang kelima skala penilaian, yang keenam angket, yang ketujuh studi kasus, dan lain-lain. Peran guru dalam evaluasi belajar yang pertama mempersiapkan siswa mengikuti proses evaluasi hasil belajar, yang kedua mengadministrasikan instrumen atau alat evaluasi hasil belajar, yang ketiga membuat laporan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi, yang terakhir menggunakan hasil evaluasi untuk merencanakan program selanjutnya. Penyusunan instrumen atau alat evaluasi. Yang pertama menentukan bentuk tes, yang kedua membuat kisi-kisi butir soal, yang ketiga menulis butir soal, yang keempat review dan revisi soal, yang kelima pelaksanaan, yang keenam pengolahan hasil penilaian, yang terakhir penafsiran hasil penilaian. Cukup sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.